Ngomong-ngomong ya, aku tuh punya teman yang super sibuk loh. Oh iya? Ada artis yang kemarin itu asistennya itu nge-share jadwalnya di TokToknya dia gitu atau di sosial medianya dia gitu. Nunjukin kesibukan artisnya. Ih, itu artis sibuk banget. Bener-bener deh. Sombong banget tuh. Nggak, takutnya tuh gimana ya kalau artis sibuk, takutnya sakit ya, jaga kesehatan. Iya, kali iya. ya. Ini Siapa sih? bener-bener dia lebih sibuk dari gue. Siapa Selama 24 jam dia pindah-pindah dari acara lain ke acara lain. Siapa Beneran. sih? Siapa sih? Beneran, jangan-jangan dia lebih sultan dari gue tapi dia nggak mau pamer gitu kali ya. Bener deh. Mau lihat nggak? Mau lihat ya, bener ya? Mau banget. Nih, artis yang lebih sibuk dari Raffi Ahmad dan lebih kaya sebenarnya dari Raffi Ahmad. Ini dia nih. Sibuk banget ya. Tapi jujur ya, pas ngejalannya tuh Enjoy kan, semangat seperti biasa. Pas lihat gitu, wih capek juga nih gue gitu. Tapi yang hebatnya gue itu pas makan malam tetap makan malam ya. Iya. Tapi nggak gendut-gendut ya, Iya, hebat badan ya. gue langsung, badan gue bagus. Iya. Partner gue mah ganteng, badannya langsing. Badannya bagus, kulitnya mulus. Itu Itu bener. yang ngomong gitu tuh biasa siapa sih? Aku nggak, gue tadi Oh, yang ngomong iya, gitu. Lu ada waktu nggak sih main sama anak? Ada lah. Sibuk-sibuk kayak gitu ada waktu main sama anak nggak sih? Harus tetap ada. Mana kok nggak ada di situ, nggak ada. Iya kan gue emang nggak pamer soal anak. Kalau Sabtu Minggu ngapain Sabtu Minggu? Kalau Senin sampai Jumat kan begitu kan? Iya, Kira-kira. Sabtu Minggu sama juga, tapi iya kemarin gue itu sampai jengukin anak gue di Solo kan lagi pesantren. Oh iya. Langsung gue ke sana. Itu pun abis nge-MC talent set anak-anak itu langsung pergi ke sana, langsung ke sini, langsung ke situ. Tapi kok mukanya fresh terus sih, kelihatan masih kayak anak SMA. Apa sih rahasianya? Pakai ini. Mau lihat gak? Coba lihat. Pas gue ngunjungin anak gue di Gue Solo. mau lihat waktu anak lu dikunjungin sama lu di pesantren kan? Iya. Di Solo ini dia nih. Hebat ya. Banget nih. Terus sampai terharu gitu apa sih yang lu rasain? Karena sebulan kita nggak berkomunikasi. Sebulan nggak ketemu. Nggak ketemu. Sementara kan di rumah gue tuh biasa. Nggak komunikasi juga? Enggak. Sama sekali? Nggak boleh. Telepon nggak? Enggak. WA nggak? Enggak. Paling kita nanya kabar itu lewat ustazahnya gitu. Tapi pas ketemu tuh tiba-tiba dia bawa minuman ke kita tuh sungkem. Udah gitu setoran ayat. Ih sedih banget Vi, sumpah Vi. Gitu. Iya. Coba Rafathar kesana dong. Kalau Rafathar nggak bilang gitu. Gimana? Coba papa dulu yang pesantren, nanti kita dulu gitu katanya. Rafathar, gue kan waktu itu udah masuk pesantren. Nanti ya, pesantren lagi ya. Pah, gini deh, biar adil. Coba papa cobain dulu pesantren, nanti kita jengukin, Pak. Iya kan? Kan bukannya lu pernah pesantren terus kita jengukin bareng-bareng? Itu bukan. Oh beda. Itu bukan pesantren. Itu bukan pesantren, lebih tepatnya ditangkep lah. Beda urusan. Beda. Nah, Ya, terus ngomongin yang soal kesibukan, ini bintang tamu kita juga sibuk banget. sibuk apa? Sibuk liburan. Liburan terus, baby moon terus, bahagia Oke. terus. Ini Pulang dia. dari Inggris, pulang dari Paris. Langsung mampir ke sini Kartika Putri dan Habib. Halo, Assalamualaikum. Dipegang terus deh tangannya kita juga deh. Iya, takut lepas tuh. Aduh. Kan lagi bunting bininya. Oh, sih. iya. Sehat Kartika. Sehat Habib. Sehat, Habib. Sehat. Emang kau sama Habib mah gitu ya? Ya kan sama gue juga. Iya. Apa-apa ya bener juga sih. Bener juga sih sehat ya. Kartika, Iya. udah berapa bulan nih? Ini, tahu tanya sama yang berbuat coba. Yang berbuat udah berapa lama nih, Bib? Kira-kira 7-8 bulan deh. Berarti ini Kira-kira lah emang ada berapa bini yang bunting? Aduh. Lu sih pakai mancing. Ya, bukan. Cuman pertanyaan gue satu, ini made in mana nih? Made in Paris, made in Inggris? Orang hamil dulu baru ke sana ya, betul kan? Apa? Hamil dulu baru Ini ke sana made in kan? Indonesia. Made in Indonesia. Orang dia liburan mulu berdua. Iya itu dia. Ya, Kemarin kalau mendingan liburan dulu berdua, apa aku biarin Habib sendiri tiba-tiba terada sama yang lain repot. Aduh. Aduh. Ini kayaknya ada kecurigaan di rumah tangga mereka ya. Enggak dong. Kayaknya gini. Itu kan menjaga keharmonisannya dengan cara ngikutin Habib. Bener. Mendingan Kartika biar aman, Ya. Habib sering-sering sama aku. Waduh. Jangan. Boleh aku jelasin ya? Boleh. Justru aku belajar dari Raffi. Jangan dibiarin berangkat sendiri. Iya benar.
Mendingan tau gak yang lebih aman gimana? Gimana? Habib main bareng aku main sama burung. Rumahnya kan banyak. Karena suka burung juga. Ada ular, ada burung, ada burung ikan. Ya kan, Bib? Diajakin tapi kan A-nya sibuk banget. Ya juga. Kita lihat dong tayangan Baby Moon-nya dong. Ada nih Habib sama Kartika Putri, Baby Moon terus. Yes, nih. Udah amat. Tadi Apa? tadi bisikin kalau The Real Sultan itu nontonnya nggak di TV, Iya. langsung. Nonton, kita mah nonton bola di sono. Lu mah Luar nontonnya bola bekel. Itu gue gak suka bola. Jangan kayak gitu. Kita kan mau cuma jadi penonton nih. Tiba-tiba dia beli klub bola kan nggak ada yang Nggak tahu. mungkin. Enggak. mungkin. Klub bola dia juga. Oh dia juga. Emang di sini mah dia yang paling kaya, udah diem aja. Dia nggak mungkin beli klub bola, nggak mungkin. Ya mungkin belinya klub apa? Kalau kamu mungkinnya beli salon. Tapi itu seru banget sih. Jalan-jalan Baby Moon tuh jadi kalau honeymoon tuh kan orang baru menikah. Iya. Kalau Baby Moon tuh ada orang yang hamil. Lagi hamil. Ini bawaan bayi atau bawaan Kartika? bawaan Habib. Gimana sih? Habib. Soalnya kan yang ngajakin pergi kemarin 3 bulan yang lalu waktu hamil 4 bulan Habib juga ngajak ke Paris. Ya. Alasannya memang ada beberapa urusan Ada kerjaan, ada ngajar juga. Dan sekaligus Habib minta bonus nonton PSG, Oke. bola juga. Sama nonton Liverpool MU. Iya. Madrid sorry. Ada Terus- Raffi juga di depan. Oh ya ada Raffi, cuman Seberang-seberangan. ya janjian namanya nggak jadi ya. Terus udah habis gitu sekarang juga sama Habib ada acara di sana juga sekaligus minta bonus nonton bola lagi gitu. Tapi kasih hadiah aku karena aku fansnya MU. Terus ya udah akhirnya dibawa ke Manchester sama Ya Habib juga. ampun. Kartika suka bola? Lah kan dulu pembawa Iya bener, sport banget. Raffi sosok gak kenal ya. Emang kenal banget sama Kartika? Biasa aja. Tapi kan itu kan hamilnya sekarang 8 bulan. Iya. Itu kan cukup beresiko sebetulnya melakukan penerbangan. Iya kan jalan-jalan begitu gimana? Kan udah dapat izin dari dokter. Kalau kan ada suami yang, aduh sayang udah kamu jangan jalan-jalan lah, kamu di rumah aja. Kalau Habib, ayo jalan-jalan gitu. Jangan manja, Habib mah bilang. Oh, gitu. Jangan dibawa manja, udah katanya gitu. Bismillah gitu. Habib Oke. justru ya support ya. Malah disuruh jadi alay ya waktu nonton bola ya. Biar heboh. Iya pas Gak nonton sia-sia bola nggak mau jauh-jauh. telat kan, nggak mau telat karena perjalanannya jauh. Yaudah ngikutin langkah Habib kan, dia kan selangkah semeter, setengah meter. Iya, gue mau acok-acokan. Nah, Lu jangan samain sama dia. Lu mah agak pendek, dia mah panjang kakinya. Langkahnya. Iya bener juga. Beda. Kakinya. Iya betul. Emang apaan? nggak tahu kita lebih lincah. Kita mah kecil-kecil lincah. Tapi katanya sempat Nggak boleh pulang ke nggak Indonesia. boleh pulang ke Indonesia gara-gara kondisi kehamilannya. ya? Hampir kemarin pas dilihat kan mungkin gede banget ya kan, terus akhirnya kita kasih license buat dari dokternya, terus tiba-tiba maskapainya udah ke dalam Ina itu ketemu manajer segala macam, terus Habib bilang ya udah aku pulang duluan ya kamu. Ya Allah, Habib. Terus Hah? Doanya Habib kali pengen pulang duluan sendiri. tuh kan. Raffi WA ya? Enggak, mana gue. Kalau udah kayak gitu pasti Raffi WA. Pokoknya istri-istri kalau ada nomor telepon Raffi gitu ya diblok aja. Tapi kenapa nggak ada kepikiran mau ngelahirin di Inggris aja? Mau. Tempat tanggal lahir Inggris kan keren. Keren. Kalau pengalaman pengen mau gitu. Cuman kan ada anak-anak 3 di sini gitu. Oh, iya. Jadi sekolah juga pemikirannya panjang banget sih. Ya kalau ngelahirin situ kan berarti pulang ke Indonesia udah. Harus 40 hari. Ya itu dia. Iya. Terus kemarin pas yang nggak boleh pulang gara-gara kondisi kehamilan, akhirnya bisa pulang gimana ceritanya? Akhirnya memang dari dokter kandungan aku mengizinkan untuk boleh terbang, kondisinya juga sehat, akhirnya mereka boleh. Oke, karena kalau nggak salah nggak boleh terbang tuh kalau kandungan awal sama kandungan akhir sebetulnya ya. Awal boleh, Boleh. awal boleh, justru yang bahaya Yang itu akhir. 36. Oh, yang 36 akhir minggu. takutnya Iya, ngelahirin di pesawat. Kalau Tempat 30 tanggal lahir pesawat gitu. Kalau Udara. Di udara. kalau kembar 33 132 udah nggak boleh. Oh gitu. Ya, kalau kembar kan biasanya memang lahirannya lebih cepat. Makanya Ya, ditanya ya. ini single pregnant atau twins pregnant. Memang single akhirnya sama mereka dibolehin terbang. Tapi abis ini ada rencana, apa kan udah segini mah udah gak ada rencana jalan-jalan lagi ya? Atau masih mau jalan-jalan di dalam negeri aja? Boleh. Enggak. Boleh-boleh Nggak aja lu, boleh, Mak. nggak boleh. Udah nggak- Boleh, masih boleh. Ah, berantem nih. Satu bilang boleh, satu bilang gak boleh nih. Boleh. Enggak, kalau di pesawat udah nggak boleh. Naik Masih mobil boleh. misalnya. Mobil boleh. Boleh. Iya, iya. Pengen. Makanya kemarin mau ngajakin anak-anak jalan-jalan ke Jogja gitu. Oh gitu. Tapi kan lu cita-cita itu yang pertama juga kan lahir di rumah ya? Iya. Nah, itulah yang jadi menarik, Bro. Jadi Jadi gimana? Ini mau lahir di rumah juga?
Boleh nggak dulu di rumah Raffi apa rumahnya? Jadi dia numpang lahir di rumah kita. Ya namanya pengen, namanya Jadi kalau pengen. misalkan kalau ditanya cek up Singapura, cek up kan Singapura, lahirannya di kamar. Iya, di Jalan-jalan karpet. luar negeri ke Paris, ke London. Iya, lahirnya tetap di kamar. Soalnya udah kehabisan biaya buat jalan-jalan. Biar Tapi keren. Beneran, itu kan keputusan besar. Iya. Kan orang tua kita, nenek moyang kita juga lahir bisa di Iya, mana iya, saja. iya. Nah itu siapa yang memutuskan, Habib atau Karput? Aku, jadi sebenarnya perjanjiannya di rumah sakit. Tapi aku udah bilang, Habib aku kan fobia rumah sakit. Jadi nanti pembukaan 4, baru Habib panasin mobil kita ke rumah sakit gitu. Tapi aku udah telepon Dula yang memang bisa ke Bantuin. rumah, home birth gitu. Oke. Dulanya udah datang, semua udah datang, bukan 4, Habib udah manasin mobil, mau ngangkat gitu. Ayo sayang kita ke rumah sakit. Terus aku cuma nengok gini, enggak aku mau lahiran di sini. gitu. Itu yang pas yang bayi yang kemarin kan. Iya. Terus gimana rasanya suami terus tiba-tiba di kamar ada yang gitu. Gimana Kok rasanya? pengalaman sih ya? Ya kan gue udah 5 kali lihat Oh itu. iya bener. Gimana Bib? Takut nggak ngelihat istri mau Yang, mengambil yang, keputusan yang itu? pertama sih takut, yang kedua bahaya. Jadi kalau misalkan penonton di rumah jangan ikutin. Kecuali Karena bahaya, didampingi bahaya. oleh para ahli. Soalnya dampingi para ahli. Betul. Kemarin ada yang dampingi ahlinya ada tapi kan. Ada. Oke, kelebihannya apa sih enaknya ngelahirin di rumah? Enak aja, bisa di karpet, coba di mana ya? Oh bisa iya, lu lahiran. akhirnya di karpet kan ya? Iya, karpet lahiran di karpet kan. Karpet di karpet. Jadi enaknya tuh mungkin lebih relax, terus kayak vibe-nya kan udah tempat yang paling kita nyaman. Jadi iya, aku iya. ngerasa kayak nggak ada stres segala macam. Karena waktu itu 1 hari sebelum aku lahiran, aku sempat ke rumah sakit, terus kayak udah stres gitu ngelihat Oke. tempat tidurnya, segala macamnya. Jadi aku mikir nggak mau ambil resiko dan aku yang menjalani, jadi aku yang lebih tahu. Gitu. Intinya si ibu yang melahirkan harus nyaman. Harus Emang nyaman. fobia rumah sakit beneran? Iya. Banget. Aku kayak Dari dulu? dari dulu kayak nggak pernah nyaman dan nggak pernah tenang gitu. Sedangkan kan kalau lahiran kita harus relax. Gitu. Iya. Tapi ini katanya udah disiapin namanya nih. Beneran? Udah ada namanya. Baby K ya kan. Iya. Betul. Beneran? Siapa sih Kat ya? Atau apa sih? Ya bukan Kamarudin ya, orang cewek. Oh ya cewek. Tiba-tiba saya namanya Komarudin. Iya makanya kan bukan. Tapi akan melahirkan di rumah lagi. Insya Allah Maunya di rumah. insya Allah di rumah. Tapi Jadi enggak 2 kali rumah sakit di lah. Rumah sakit. Oh, pokoknya rumah Rumah. sakit. Sakit. Kartu. Lah kan yang keden aku. Ah, Kan yang bawa ke rumah sakit aku. Lah aku yang ngedenin aja terus sampai lahiran. Nggak akan keluar. Jadi mobil gimana? Asik berantem. Asik. Bagus. Asik. Jadi kan terlalu harmonis ya. Pi. asik berantem. Ada temennya. Gue yang berantem. Lah, dia Jangan bilang-bilang harmonis. dong. Nggak justru kan gak pernah kedengeran berantem. Yang denger berantem kan doi. Iya itu. Ya kalau aku kan berantemnya gimmick. Oh biar iya, seru. benar. Nah, Iya. kalau gue berantemnya bisik-bisik. Enggak, kedengeran. Nah, sebetulnya itu antara gimmick sama beneran tuh tipis. Tipis. Jadi kalau misalkan ditanya Habib suka jujur deh. Habib suka jujur lah kalau ngomong. Udah habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang rumah tangganya Karput dan Habib Usman. Katanya Kartika Putri sempat dilarang untuk berdandan dan gak boleh main sosmed. Wow, jangan kemana-mana, tetap di FYP for your pagi. Kita ngucapin happy anniversary. anniversary. Tanggal 26 Agustus kan hari ini persis Selamat kan? ya, happy anniversary ya hari ini ya. Oh, enggak? Kok bukannya gak happy sih? Enggak ya, masalahnya yang nikah 26 justru gue marah nikah sama siapa Bib? Sebetulnya kapan? Yang diem-diem. Ya iya, lu kan sempet diem-diem Ya kan? kan nikahnya diem-diem waktu itu. Ya, kalau nikah mah diem-diem. Pas Iya. malam pertama baru heboh. Jadi bukan 25 Maksudnya semua Agustus. tamu Enggak, datang bukan. gitu. Pengumumannya waktu itu karena lagi pulang umroh ya. Haji apa umroh? Haji. Pulang haji, ya udah umumin gitu. Itu tanggal 26 Agustus itu ngumumin. Iya. Pengumumannya Oh, tapi tapi nikahnya bukan tanggal nikah- segitu. Berarti tapi 4 tahunnya bener. Enggak juga kayaknya ya Bib. Berarti aslinya 7 tahun. Oh, lebih lama lagi dong. Oh, iya, Jangan iya, suka iya, iya. mundurnya jauh banget. Enggak. Bukan bulan ini. Makanya tadi bingung lah siapa yang nikah. Tapi kurang lebih 4 tahun. Siapa Bib yang tanggal 26 Agustus? Jadinya tanggal diem-diemnya tuh Enggak, emang sebetulnya tanggal berapa? Aneh mau nanya ke sini. Yang 26 Agustus itu siapa? Ah, 26 Agustus. Oh iya, itu anniversary Raffi. Anniversary gimana? Enggak, enggak. Udah. Kreatif mohon maaf. Ini di skip aja pertanyaan bisa Live. berumah tangga. Ini live. Ya pertanyaannya di skip. Oh iya. Ya udah gini aja deh. Tadi nangis
Iya tadi lagi ngapain Ada apa video itu? call? Oh, sama kan habis nganterin anak pesantren. Itu waktu momen pertama kali kita pulang dari Yaman nganterin Ipeh pesantren gitu. Jadi Pesantrennya di Yaman. Pesantrennya dia. Hadramut Yaman. Hadramut. Habib yang minta ke situ. Iya. Iya. Kenapa di Yaman, Bib? Emang Salah satu negeri terbaik untuk belajar agama ya di Yaman. Oh, Karena gitu. negeri seribu wali Allah gitu. Jadi negeri Oke. seribu wali, anaknya juga minta di sana juga. Makanya aku sebagai ibu bingung, anaknya mau, abahnya mengizinkan, mamanya mengizinkan, ya aku bisa apa gitu. Oke, udah berapa lama di sana? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Terus pas Hampir. awal-awal cerita dong gimana rasanya kan gue Waduh. baru ini orang baru nih, baru 1 bulan pisah sama anak. Aduh. Habib nangis sakit. Tuh, segitunya. Iya. karena nangis kan dia kan? Aku selama nikah nggak pernah lihat Habib nangis. Terus Habib kok orangnya santai banget, hahaha. Terus ya the first time aku lihat Habib nangis karena anaknya. Iya, Bib. Kenapa bisa netesin air mata? Karena seorang bapak pasti merindukan anaknya, apalagi anak perempuan. Iya, betul. Dan juga dia pertama kali dia keluar dari rumah dan juga jauh banget. Iya. Nggak pernah ketemu sama 2 tahun ini. Ketemu setahun kemarin pulang. Pas tahun dia pulang. Oke, tapi komunikasi boleh kan? Boleh Seminggu seminggu sekali. Dan kalau ada sinyal. Kalau ada sinyal, Itu pun kalau ada nggak sinyal. mati listrik, kalau nggak ada badai, terus video gitu 6 minggu pun kalau ada sinyal juga, bener-bener kayak kita tuh setiap Seminggu bisa video call. iya Tapi itu momennya jadi spesial banget ya. Iya. kayak ya ngelihat anak mukanya yang agak cabian atau Iya, iya, agak iya. kurusan atau kayak ada perubahan nih kayak gitu. Ya kalau gue kan sekaligus 2 tuh Raka Narena. Iya. Kalau mau pergi tuh kan suka minta izin ke semuanya. Terus aku gini, Kana Ina, ayah pergi ya. Nyes kan dia nggak Kayak ada. masih. Terus lihat kamarnya. Gitu juga nggak, Bib? Sama lah. Habib Jadi kalau saya tuh biasanya kalau malam itu suka iseng makan. Dia tiba-tiba masakin. turun dari tangga. Enggak, dia turun dari tangga ngagetin. iya. Biasanya. Dan saya kalau makan tuh suka nengok ke tangga. Oh, nyes gitu. Terus kan Ipe tuh yang paling rajin bikin makanan atau pesenin makanan buat kita gitu ya. Terus pas momen kita mau makan tiba-tiba kayak ya nggak ada Ipe nih jadinya makan apa ya? Ya, Biasanya yang oh. pesenin. Oh di Yaman berarti bahasa Arab di sana ya? Besara. Tapi kan kalau lihat Kartika Putri berarti Kartika Putri itu menjadi ibu sambung. Iya. Kemudian juga punya anak angkat dan juga punya anak kandung. Lu bagi-baginya gimana sih? Kalau aku ngerasa semua anak tuh anak gitu. Jadi kalau nggak bagi ya pastinya peran Habib yang juga besar karena ya itu tadi Habib mempercayakan, mensupport, membantu. Justru aku nggak mungkin ada di hari ini kalau nggak nikahnya sama Habib. Gitu. Jadi masya Allahnya, alhamdulillahnya dapat dukungan yang luar biasa sama Habib. Yaitu makanya kenapa kita baby moon gitu karena aku ngerasa kalau di Jakarta ngobrol aja sama Habib tuh susah. Gitu karena ya Habib kalau di Jakarta Sibuk bukan banget. milik aku sendiri tapi milik jamaah Umat. juga gitu. Jadi aku nggak mau egois juga. Terus aku juga adalah milik anak-anak. Aku juga harus menjadi ibu yang memang sosok yang harus selalu ada buat anak-anak iya, dan iya. mendidik anak-anak sebagai madrasah mereka di rumah. Dan semua anaknya tuh deket sama lu ya? Alhamdulillah. Padahal emaknya paling galak. Tapi ya itu tadi. Paling galak. Iya. Dan sebetulnya kalau bicara galak, tegas juga tegas. Karena apa? Karena anak mesti ikutin rule. Ketika dia nggak ikutin rule, dia harus kena apa namanya? Kena hukuman. Punishment. Kenapa Oke gitu? sama suami galak? Sama suami, ya lu tau sendiri lah. Ya. Habib nggak berani ngomong. Ya, lu tahu sendiri lah. Kan dia kan teman lamanya. Tapi kan sekarang hamil udah 8 bulan. Kakak-kakaknya gimana? Oh iya senang pasti ya nungguin. Happy banget kalau kayak Sajid Syatir sedang kan. Kalau Sajid bilang cewek lagi Bun, aduh cewek lagi gitu. Karena dia dijajah sama adeknya si Kalisa kan. Kalau Syatir emang anaknya romantis jadi kayak iya Bun nggak apa-apa ya lucu banget. Kalau Kalisa kayak udah tahu dia mau share kamar gitu. Lucu banget. Barengan terus setiap kali mau tidur, baby bobo ya, atau dia ketendang gitu, langsung minta maafin kakak ya baby. Oh jadi mereka justru menunggu-nunggu, menyambut, Nunggu-nunggu nggak banget. cemburu. Nggak cemburu. Keren. Iya. Jadi happy banget sih, makanya kita ngerasa kayak ya udah ada keberkahan yang luar biasa. Oke, kalau tadi kan katanya Karput itu galak banget, tegas sekali. Beda nggak antara gaya Karput dengan Habib dalam mendidik anak? Banget. Contoh? Kalau Habib kayaknya lebih santai ya. Habib tuh nggak pernah marah sama anak. Wah gua banget, kita sama Habib. Kita Beda ya Dato.
Sama sih. marah sama nggak pernah di rumah. Iya. Lu gimana? Mamam. Mamam tuh Vi. Karput, sama gue bintang Aquarius sama. Oh, sama. Sama, nggak Sama pernah Aquarius. marah. Sama, Iya, nggak gimana? pernah di rumah. Dakwah, syuting, ini sama. Gimana sih Kartika Putri? Tapi ada satu kalimat yang menarik sebelum masuk. Kalimatnya apa? Kata Rafathar bilang, coba aja dulu ayah dulu yang apa namanya? Pesantren. Bilang panggilnya apa? Papa. Papa dulu aja pesantren. Itu bagus banget tuh. Kalau Raffi Iya. pesantren satu hal yang luar biasa. Tapi kalau Raffi pesantren aku potong 10 sapi. Iya. Wow. Tapi kemarin, tapi mumpung gue inget kemarin ada wartawan nanya ke gue katanya Raffi Ahmad mau jadi ustadz. Nanya ke gue, hah Iya, Nat. beneran? Nggak beneran Pengen ya? aja, Bib. Bener nggak, Bib? Di YouTube lo ada kan ngomong Iya, gitu kan? ada gue kalau udah kayak aduh mau ngapain lagi ya, gue mau memperdalam ilmu agama. Siapa tahu gue bisa ke Yaman nanti, bisa ke Arab, bisa jadi. Amin, amin. Tiba-tiba kalau dikasih umur panjang nih, ya umur gue 40 kan tadinya kan saya punya target nih Bib. Maksudnya udahlah sampai umur 40 tahun nih kerja keras, nanti sisanya pengennya syutingnya jadi hobi. Maksudnya kalau udah tabungan cukup, bisa aja umur 40 nyari aku ada di Arab, ada di Nah, Yaman. ingat ya, bisa jadi. penonton di rumah, perhatiin kalau Raffi umur 40 tahun dia nggak pesantren atau dia nggak nuntut ilmu, bully aja nggak apa-apa. Nah, lo gimana sih? Tapi ngomong gitu juga. Tapi Masya Allah. Gitu. Pengennya kan Tapi Masya pengennya. Allah, niat baik. Iya, bener tadi. Ya kan pengennya. Ya, Kalau niat bisa- baik, niat iya. baik. Netizen boleh menjadi pengingat gitu. Tapi kan Iya. bisa aja belajarnya kan di mana aja. Maksudnya Iya, bisa iya, iya. 3 bulan di sana belajar. Boleh. Bisa ke Kairo, bisa ke 40 tahun ingetin. Bisa Hal yang aja. baik kita doakan. Tunggu, tunggu, tunggu. Amin, amin, Sekarang amin. umurnya berapa? 35. 35, 5 tahun lagi. Iya. 5 tahun lagi. Lu 35? Iya. Kok lebih tua dari yang 47? Makanya tadi juga nanya, aku bilang nih orang nggak tua-tua, perasaan waktu aku masih sekolah SMP udah denger siaran ya kan ya, dia udah siaran. Sekarang udah hamil Terus berkali-kali. tiba-tiba udah anak kelima kita, nah dia masih ada aja. Badannya bagus. Aku Tapi mungkin. Tapi Karput, tapi Apa, mungkin Tia? dia nih banyak bergaul sama anak-anaknya sering main. Tapi kalau Karput ngedidik anak gimana sih? Katanya nggak boleh Kata main iya. handphone. Nggak boleh main handphone. Beneran? nggak boleh. HP, TV. Handphone IP. nggak boleh handphone. IP, Nggak punya boleh. handphone. Dari zamannya IP, pertama kali aku nikah sama Habib, dipercayain sama ibu anak-anak dan Habib. Aku pertama kali itu adalah anak-anak nggak boleh main handphone sama sekali. Bener sama sekali. Iya. Jadi kalau di kontak Kalau kontak kan Pakai ini insting. enggak dong. gitu. Kan kalau yang handphone telepon di Yaman itu handphone yang bukan Android, handphone zaman Oh dulu. jadi yang jadul gitu. Iya. Ini ada nih abisnya, ini beritanya nih. Mendidik anak tanpa handphone dan tanpa TV. Tuh, gitu. Jadi alasannya apa? Alasannya apa? Oh, Mungkin nggak bisa boleh. inspirasi buat Emang orang tua TV lain. sama handphone nggak Jadi boleh. kalau IP itu dia baru megang handphone pas dia berangkat ke Yaman. Tapi itu pun Karena buat hari-hari nggak komunikasi. boleh. Dan hari-hari nggak boleh, dan cuman dia pegang handphone yang Androidnya itu cuman 6 minggu sekali. 6 minggu sekali. Dan megang handphone yang biasa tuh yang handphone yang nggak bisa video Yang call. jadul. Yang jadul itu seminggu sekali. Apa alasannya? Enggak, karena di sana Di peraturan sana. Nah, kalau yang di sini, Yang di sini nggak pernah Sama sekali. Sajid Syatir juga Kalisa pun kayak kalau dia mau ngelihat yang edukasi ya, aku kasih 5 menit 10 menit dia langsung pulangin lagi gitu. Kenapa kita nggak kasih handphone dan TV? Kalau sebenarnya itu keputusan aku duluan karena aku bilang kita nggak bisa kontrol. Gampang sekali kan ngeklik apapun gitu. Kita juga nggak bisa 24 jam giniin mata kita ke dia terus ya kan ya. Iya gitu. Jadi buat aku kayak kita nggak bisa kontrol apa yang dia lihat. Sama televisi juga kita kan juga nggak bisa kontrol apa yang dia tiru gitu. Makanya kalau anak zaman sekarang mungkin yang joget-joget gitu, anak-anak aku nggak ngerti. iya. Paling tahu dari ya orang-orang rumah ada Oke. perkembangan apa gitu. Nah, Tapi makanya- berarti anaknya Karput nggak boleh nonton TV, nggak boleh lihat handphone, nggak kenal Raffi Ahmad dong anak lu berarti. Iya. aku pengen nyeletuk jadi ketahan. Nggak, tapi dia tak tahu kayak seandainya mbak-mbak di rumah tiba-tiba kemarin tuh dia bisa nyanyi, kita pergi ke Paris, pulang dari Paris dia bisa nyanyi lagu Minyak Wangi. Kita kaget kok tahu, oh ternyata mbak yang di Minyak rumah wangi yang nyanyi. mana? Minyak wangi itu yang gimana sih, Mi? Gua lupa.
Gua lupa. Walaupun dia kalau malam kan dangdutan gua Ada minyak wangi. ada minyak wangi, minyak urut, ada semua tuh. Biasanya Tak pakai minyak urut. Ah, itu ada. Jadi itu sebelum itu bisa. Oke. Tapi itu tidak bisa dihindari ya, ada aja pengaruhnya. Karena Tapi kan diawasi. Nggak, tapi itu bener loh, ada sampai pengamen apal. gerobak dorong ya kan? Iya, sampai apal Jadi itu pengamen beneran. gerobak dorong itu Gara-gara setiap gara-gara kali lewat apa namanya yang dengerin gerobak lagu dorong itu, lewat. terus Nempel tiba-tiba langsung. dia nyanyi. Dan dia "Biasanya kayaknya cepet kuat. Tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Terus saya cemburu, saya curiga, aku kayak, kok bisa gitu. Tapi itu anak-anak tuh spons Tapi banget ya. tapi akhirnya kita kasih pola baru. Aku yang oke, kamu boleh nyanyi itu, tapi kalau ada abahnya yang nggak boleh sholawat aja. Jadi dia kalau nggak ada abahnya, saya curiga. Terus abahnya lewat, sholatullah, salamullah gitu. Itu benar. Jadi Jadi ada penyeimbang. iya. Tapi jadi, Habib kan pendakwah nih. Apakah Habib pengennya semua anak-anak Habib jadi pendakwah atau mereka biar sesuai kayaknya mereka atau Enggak. gimana? Jadi anak itu ibarat pohon. Kalau misalkan kita punya pohon di rumah, kalau dia bengkok kita lurusin. Nah, nggak mungkin kan bengkok terus lama-lamanya. Berarti kan bisa diatur dan dididik. Anak itu dididik dan diatur dan diarahkan untuk jadi apa? Yang pertama untuk jadi pendakwah, yang kedua untuk belajar menuntut ilmu, yang ketiga dia harus pesantren dan dia keempat juga harus pesantren, kelima harus pesantren. Jadi dari kecil tuh udah didoktrin dia pesantren. Kalau Habib kan gitu, kalau aku basicnya adalah kan anak-anak juga jadi ribut nih orang-orang di luaran. Kok Sajid Syatir, Kalisa di international school? Kenapa nggak sekolah Islam aja gitu? Buat aku pribadi kita punya planning. Kalau Habib bagian yang untuk menanamkan keagamaan secara dini di rumah, adab, akhlak semua di rumah. Tapi aku mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia kenyataan. Betul. Yang memang jangan sampai dia pendakwa kayak IP. Kenapa habis dia di Yaman aku akan kirim dia either ke Maroko atau Mesir. Dan bahasa Inggris dia harus bagus. Karena buat aku dengan adanya dia modern, dia bisa bahasa Inggris, jangkauan syiarnya luas, Iya, betul, jangkauan betul. wawasan dia luas sehingga dia akan memiliki jamaah yang bukan jamaah abahnya. Jadi Iya, aku iya, selalu bilang anak-anak boleh menjadi pendakwa, boleh menjadi apapun yang mereka mau, asal nggak usah ngambil jamaah abah. Kalian harus Biar berkembang. punya tempat dakwaan baru. Oke, tapi ngomong-ngomong soal berdakwah bisa dengan cara apapun. Apapun. Ya gitu. Tapi Karput pernah dilarang juga untuk masuk ke sosmed. Padahal kan sosmed juga bisa arena dakwah juga kan? Nggak boleh. Gak boleh make up, betul gak sih Bib? Betul. Jadi saya udah bilang sama Kartika, yang pertama coba dikurang-kurangin dandannya. Kan dandan itu kan tabaruj. Yang kedua jangan main media sosial. Kan yang namanya orang hijrah itu perlu adaptasi. Nggak mungkin kita bisa membalikin telapak tangan langsung secepat ini kan. Oke. Ada adaptasinya. Kalau dikerasin patah kabur. Oke, tapi sekarang udah main sosmed lagi, kenapa? Karena Habib itu sebagai suami menghargai setiap proses aku. Jadi Habib selalu bilang kayak kalau make up tuh ya tabarut. Habib tidak membenarkan istrinya gitu. Habib bukan tipe ustadz yang kalau istrinya salah dibelain tuh nggak akan. Tapi Habib akan bilang bahwa kamu manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan juga. Oke. Dan kamu berproses untuk berubah menjadi arah yang jauh lebih baik. Oke. Dan yang kedua, pada saat aku bermedsos, Habib pun mengkontrol apa yang aku posting bermanfaat atau enggak. Kayak aku bikin YouTube yang aku buat itu dikontrol sama Habib. Ya, Ada ya, ya. isinya enggak? Ya, ya, Atau ya. kamu cuma mengkolab-kolab nyari monetize gitu. Ya, ya. Tapi kan isinya di situ itu tadi aku bilang dakwah rumahan yang ringan, simple dengan cara Kartika Putri. Dan Habib juga nggak pernah ngelarang aku untuk bikin satu konten yang lucu karena basicnya emang aku komedian. humoris, iya. Dan juga Habib juga kayak aku masih dandan. Selama kayak Habib bilang selama kamu perginya sama aku tahu kemana. Dan yang kedua kamu kalau jadwalnya sholat ya kamu hapus makeup kamu mau kamu ada acara apapun gitu. Jadi ini sekarang juga spesial ya make up itu karena bersama dengan Habib ya? iya, jadi aku pun tahu diri. Aku nggak pernah pergi keluar rumah tanpa seizin Habib dan sepengetahuan Iya. Habib gitu. Ya gue juga sama istri gue kok gak boleh pakai eyeshadow, aneh deh. Iya. Tapi ya iya bagus, tapi ini bagus. Abis ini kita main game. Jangan sentuh dong, bukan mahram. Enggak, aku Ini Bib, kena ini tuh. Tapi kalau Habib mau Cemburuan nyentuh kan? aku boleh. Tapi nanti ini bakal main seru games dah. dong, main games dong. Nanti kita main games dan juga nanti ada rahasia yang mau
terbongkar lagi. Apa Ada. ya? Pertanyaannya rahasia aku sama rahasia Raffi. Rahasia Raffi udah rahasia umum. Ada yang enggak. Bukan rahasia Habib. Nah, Jangan nonton di FYP. Korea pagi. Masih di FYP Korea pagi. Ini kita mau main game sambil kita bongkar siapa sebenarnya yang paling. Iya, Yang tunjuk paling. aja, tunjuk ya. Jadi, Tunjuk sendiri atau bisa tunjuk gini, pasangan? Siapa yang paling rajin? 1, 2, 3 baru tunjuk-tunjukkan. Nah, gitu Ya misal. maaf ya aku tunjuk kamu ya. Ya, Oke, boleh ya? Ya kan nggak ini main sopan. game. Oh iya iya iya. Ya, makanya Ya, minta gini maaf lagi. dulu. Oke, siap ya, bareng ya. Siapa yang paling Cemburuan, 1, 2, 3. Cemburuan? Beneran, Bib? Cemburuan kan gini. Dalam hukum Islam, laki-laki itu wajib cemburu terhadap istrinya. Karena dayus nggak boleh. Iya, tapi bukan cemburuan. Kalau cemburuan tuh terlalu cemburu. Harus terlalu Aku cemburu. pas nikah sama Habib, handphone aku dicemplungin di air. Terus habis itu kata Habib, nggak boleh di backup, nggak boleh di apa, ini handphone baru, ini nomor baru. Selesai. Oh, lu pernah curhat itu ke gua. Itu Nomor kan ganti nggak? begini. Nomor ganti nggak nomor? Ganti. Semua. Tapi itu buat ngetes kali, nggak apa-apa itu kan maksudnya lembaran baru. Iya, untungnya aku hafal semua. Nomornya. Tapi, nih. Ada tayangannya nih. Gak ada itu kan ngambek Habib. Ada tayangannya Ribut kita dari lihat sini. nih. Ini dia Mana? nih. Ternyata yang cemburuan Kartika. Ini kamu yang cemburu. Berarti sama-sama cemburuan sebetulnya. Ya kan boleh cemburu sama suami sendiri. Oke. Ya waktu itu sebenarnya gara-gara janjian sama Habib, terus Habibnya fokusnya sama yang bapak-bapak ke ibu-ibu gitu. Oh, jadi cemburu. Tapi yang HP itu gimana ceritanya tadi? Iya, jadi kan Habib tuh orangnya saklek kan. Jadi nggak nanya-nanya lagi karena ngerasa udah jadi istri. Jadi kayak ya saya bertanggung jawab penuh. Ya udah mana handphone mana ya? Aku kan biasa tanya handphone mana, ini handphone gitu sama Habib di buang kolam. Udah katanya gitu. Ini nomor baru, handphone baru. Ya udah pakai. Kalau nggak ada apa-apa kan udah selesai. Handphonenya lebih bagus atau enggak main? Lebih bagus lah. Oh, ya udah ya. Bagus. Lanjut, siap Nomornya ya. juga lebih bagus, makanya ya udah nggak apa-apa. Siapa yang paling Boros, 1, 2, 3. Ih, Habib juga. Ayang tunjuk dong, Ayang nunjuk dong. Ayang nunjuk dong Ayang gimana nih? Pokok buah. Hah? Raffi. Kita lihat dulu tayangannya. Benar gak? Coba Habib kita boros. lihat ya. Jadi gimana tadi siapa yang bayar sampai itu gimana sih? Enggak, kan biasanya orang selalu ributin kayak istri tuh gini, Kak suami saya nggak kerja, saya yang kerja. Dia nggak merasa bahwa rezeki dalam satu keluarga itu bisa datang dari istri atau suami. Jadi jangan sampai istri berpenghasilan lebih besar tidak menghargai suaminya dan tidak menghormatin. Buat aku siapapun yang dapat rezeki dalam satu keluarga harus menerapkan yang namanya syariat Islam. Menghargai suami, istri nurut sama suami juga menyayangi, menghormatin istri gitu. Jadi jangan masalah materi, kan kebanyakan orang bercerai karena materi dan istri merasa saya dapat duit sendiri, saya bayar semua sendiri, jadi kurang ajar ke suami. Oke, tapi itu yang kalau boros beneran. Tapi borosnya beli apa sih biasanya? Enggak, sebetulnya bukan kalimatnya boros. Belinya buat stok banyak. Ini mau beli mobil nih, tadi nanya-nanya sama gue nih karpet nih. Mobil deh mau beli nih. Tadi mobil. Tadi nanya sama gue. Astagfirullahaladzim. Tanyain dong, itu kan temen lu yang jual nih. Kasih harga diskon lah, dibilang gitu. Iya. Eman lo, karpet. Iya kan kalau aku gini, kalau Oh ada dia beli mobil izin nggak? lo aku yang beliin, Wow, beneran. iya. Yang ngedilin, yang okein justru Karput. Iya kan kalau aku dapat diskon 20%. Oh, karena artis. Iya. Ya kalau bisa kayak Habib hobi main burung. Ya aku kasih Habib burung. Iya, kemarin kan hobi banget main burung Makau. Iya. Mahal lagi ratusan juta. Ya Allah. Yang beli justru Karput. Iya, tapi pas dijual uangnya nggak tahu kemana. Ada mobil boleh? Bang mobil sport. Boleh. 8 miliar, 10 miliar gimana? Tahu Boleh. Portofino kan? Iya kok tahu sih? Tahu. Tahu. Tanya namanya Ferrari, mobil Soalnya Ferrari. waktu jalan-jalan kemarin juga ngelihat mobil-mobil di London segala macam. Di London mah nggak dihargain, Pi. Mobil begituan pakai di pinggir jalan. Iya, di sana kan 2M 3M, di sini 3 kali lipat karena memang pajaknya di sini tinggi. Kalau di sana mobil 2M 3M di sini bisa 9M. Boleh nggak beli mobil 9M? Boleh lah daripada dia ngasih Wah, orang berarti lain. bergaul sama gue nanti Bib, kita berteman dah sih kita jalan. Wah, salah Nah, ini lu. kali boleh. Salah keputusan lo. Lu boleh, ini mau Aduh, berteman. salah nih. Tapi harus tahu, boleh beli
beli mobil bergaul sama lu nya kagak. Ya, gimana sih orang mau gua ajakin? Nggak seru. Lanjut. Siapa yang paling sering marah? 1, 2, 3. Gimana? Ya ini mah pasti. Lagi menstruasi kali, enggak? Iya. Emang enggak juga marah. Aku mah tidur aja bisa marah. Serem banget tuh. Galak ya. Nih. Kok bisa sih? Coba kita lihat tayangannya lagi Lagi nih. tidur marah. Nggak boleh. Nah, ternyata di situ Habib bukan marah sih, kalau itu tegas ya. Kalau Habib. Iya, kalau Karena- Habib itu kayak itu Enggak, itu dia nyanyi. itu dia nyanyi. Oh yang tadi cerita. Iya, dia nyanyi sambil joget-joget karena kan kalau di rumah kan rame tuh orang-orang mah selalu dia nyanyi itu ditepokin jadi dia happy joget-joget. Abahnya memang kita bikin posisi gitu. Kalau Bad cup aku and good cup. iya, jadi aku yang kayak iya lucu-lucu joget-joget gitu. Ternyata pas sama abahnya nggak boleh. Jadi anak tuh ada batasan-batasan. Makanya tadi kayak pohon harus diluruskan, jangan dibiarkan ntar jadi liar gitu Tapi ya. kalau Kapot marahnya kenapa? Tadi kan kamu yang sering Iya. marah. Aku Marah mah sering. hobi, Oh, hobi. Kalau nggak marah meriang ya lu ya. nyalurin hobi aku mah. Bener. Enggak, karena masih banyak setannya. Oh. Ya. Kalau orang yang marah-marah setan. Aduh. Jauh-jauh halus kali setannya. Bener, masih banyak setannya emang. Jadi kita setannya. Enggak, kalau aku marah tuh Habib selalu nasihatinnya gitu kayak ini kamu lagi ada setannya nih, jangan marah-marah gitu. Oh, Jadi kayak jangan kalah sama setan gitu. Aku juga mau gitu sama Nagita. Sayang kamu jangan marah-marah kalau Dia mah sabar banget Jangan nih, ya gitu. Allah. Nagita mah harusnya aku yang ngomong Nagita lu marah kek gitu. Iya, sabar banget ya. Sabar, Masya Allah dia. Tapi lu digituin sama suami nggak apa-apa? Banyak setannya nih gitu. Justru buat aku kalau ya maksudnya Habib menyadarkan sih, tahu diri. Aku justru kalau kayak gitu kayak iya juga ya, maaf ya Bib ya. Kayak lebih bawas diri. Sekarang kalau perempuan itu kan memang paling gampang celaknya kan untuk dibisikin sama setan. Jadi kalau seandainya suami nasehatin, kalau suami sendiri udah nggak didengerin, siapa mau dengerin? Nah, Karena setan itu innahulakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata, yang dimana dia bisikin, dia gangguin, suruh emosional, suruh marah, sampai dalam riwayat bahwasanya kalau orang lagi emosional tuh dia harus duduk tenangin dan ngambil wudhu biar setannya kabur. Karena setan tuh tekun banget ya kalau udah Nah itu kalau ya. bininya marah-marah terus nggak mau ngambil wudhu, guyur. Enggak, karena bininya emang udah jadi setan. Kalau gitu, kalau diguyur Makanya itu. jangan kawin sama setan. jangan khawatir di FBB for your pagi. FBB Baru Pagi. Mesra. Enggak, dia nanya, dudetnya kapan? Dudetnya Masa kapan? nanya Ini Mas? kapan sih ngelahirin? Iya kan. Kata dokter 24 Oktober. sekitar itu Oktober. Oke. Doain ya. Berarti satu bintang sama aku Libra nanti insya Allah ya. Iya, anak-anak Enggak, Ipeh, Kalisa sama-sama Oktober. Oktober semua. Numpang dong kalau ada perayaan gue numpang. Justru kita yang mau lupa. Oktober bagus Pak. Pernikahan aku sama Nagita juga di Oktober. Iya. Sampai Insya Allah. kapan? Oh, sampai kapan? Insya Allah. Iya, harus lah. Sakinah mawaddah warahmah. Oke. Makasih BP udah Sip, datang ya. thank you loh. Doain. Inspiratif banget. 20 berapa? 4 Oktober. 24 Sekitar Oktober Oktober ya. lancar sama persalinan. Amin. Oke. Nanti minggu depan nonton lagi kita di sini ya di Trans 7 jam 8.30. Di sini FYP pada For your pagi. pagi.